Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari kelas A dengan NIM 230901500002. Di sini saya akan memaparkan mengenai eh, proposal penelitian yang saya lakukan. Adapun judul eh, yang judul penelitian yang saya lakukan yaitu baru implementasi PSAK 74 yaitu kontrak asuransi atau adopsi IFRS 17 terhadap volatilitas laba dan kualitas akrual pada perusahaan asuransi di BI. Slide selanjutnya. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bab kedua yaitu kajian pustaka yang uh, berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Dan bab yang terakhir yaitu metode penelitian yang dimana berisikan variabel dan desain penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Slide selanjutnya. Adapun latar belakangnya yaitu industri asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Asuransi juga berfungsi sebagai pelindung dari risiko finansial yang dihadapi individu maupun perusahaan. Selain itu, sektor ini juga memiliki kontribusi besar terhadap pasar modal melalui keterlibatan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Karena itu, laporan keuangan perusahaan asuransi harus disajikan secara transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. Salah satu instrumen penting yang menjamin hal tersebut adalah standar akuntansi keuangan. Dalam konteks ini, eh, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan PSAK 74 sebagai adopsi dari IFRS 17 yang akan menggantikan PSAK 36 dan mulai berlaku efektif di Indonesia pada tahun 2025. PSAK 74 juga menghadirkan perubahan besar dalam pelaporan kontrak asuransi, khususnya dalam cara perusahaan mengakui pendapatan, mengukur kewajiban, dan menyajikan laporan keuangan. PSAK 74 juga memperkenalkan dua pendekatan, yaitu Building Block Approach untuk kontrak asuransi jangka panjang dan kompleks, dan yang kedua yaitu Premium Allocation Approach untuk kontrak yang tinggi dalam proses estimasi tersebut. Dengan latar belakang ini, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi PSAK 74 memengaruhi stabilitas laba dan keandalan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, apakah terdapat perubahan signifikan dalam volatilitas laba sebelum dan sesudah implementasi PSAK 74 di perusahaan asuransi yang terdaftar di BI. Dan yang kedua itu, bagaimana kualitas akrual perusahaan asuransi dipengaruhi oleh implementasi PSAK 74. Dan yang terakhir, apakah dampak implementasi PSAK 74 berbeda antar perusahaan asuransi berdasarkan karakteristik operasional dan struktur laporan keuangan. Slide selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi perubahan pola volatilitas laba sebelum dan sesudah PSAK 74 dan menganalisis pengaruh PSAK 74 terhadap kualitas akrual perusahaan asuransi serta menelusuri perbedaan dampak antar perusahaan berdasarkan karakteristik operasional dan metode kontrak yaitu BBA versus PAA. Slide selanjutnya. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan praktisi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai laporan keuangan, khususnya pada sektor asuransi yang sedang bertransisi ke standar akuntansi baru. Penelitian juga ini memberikan bukti empiris mengenai dampak regulasi baru terhadap volatilitas laba dan kualitas akrual, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.
Kemudian secara praktis itu bagi perusahaan asuransi sebagai bahan evaluasi dalam menyusun dalam menyusun laporan keuangan yang lebih adaptif terhadap PSAK 74. Dan bagi auditor dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan empiris dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan teknis, serta bagi investor dan analisis keuangan, penelitian ini dapat membantu memahami stabilitas laba dan kualitas informasi yang dilaporkan. Slide selanjutnya. Berdasarkan kajian literatur PSAK 74 merupakan hasil konferensi dari IFRS 17 yang diterapkan secara global untuk meningkatkan relevansi dan keterbandingan laporan keuangan antar negara. PSAK 74 dan konferensi IFRS 17 itu mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian kontrak asuransi dan diharapkan meningkatkan relevansi dan transparansi laporan keuangan. Itu merupakan definisi PSAK 74 menurut Anjani dan Wondablo 2023 dan volatilitas laba yaitu mengukur kestabilan laba perusahaan, dan PSAK 74 berpotensi meningkatkan fluktuasi laba karena pendekatan berbasis estimasi masa depan. Itu menurut Fahrani 2021. Slide selanjutnya. Dan untuk kualitas akrual itu merupakan menurut Parastuti dan et al. 2021 itu merupakan mengukur keadilan laporan laba dalam mencerminkan kinerja ekonomi, dan PSAK 74 dengan estimasi tinggi dapat meningkatkan subjektivitas manajerial. Dan yang tinjauan pustaka yang keempat yaitu dampak pada perusahaan asuransi di BI. Menurut Handoko et al. 2023, implementasi PSAK 74 itu berpengaruh terhadap struktur laba dan rasio keuangan dan meningkatkan transparansi dan representasi laporan. Slide selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu menurut Anissa Fahrani, PSAK 74 itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan menurut Albertus Kevin Handoko dan kawan-kawannya itu penerapan PSAK 74 meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan Niken Melinda Dewi itu penelitiannya mengungkapkan bahwa IFRS 74 itu berdampak positif pada kinerja keuangan di asuransi di BI. Slide selanjutnya. Adapun kerangka fikir dan hipotesis penelitiannya yaitu variabel independen pada penelitian ini terdapat tiga variabelnya, yaitu variabel independennya yaitu variabel X, yaitu implementasi PSAK 74, adopsi IFRS, dan variabel independen Y-nya itu volatilitas laba, dan variabel dependennya itu Y2 yaitu kualitas akrual, yang dimana hubungan yang diuji yaitu implementasi PSAK 74 apakah berdampak pada volatilitas laba atau tidak, dan menghubungkan juga antara kualitas akrualnya. Adapun hipotesisnya yaitu H1, yang dimana terdapat perbedaan signifikan dalam volatilitas laba perusahaan asuransi sebelum dan sesudah implementasi PSAK 74, itu merupakan hipotesis H1-nya. Dan hipotesis H2-nya yaitu implementasi PSAK 74 berpengaruh signifikan pada kualitas akrual perusahaan asuransi di BI. Dan hipotesis H3-nya itu dampak implementasi PSAK 74 pada volatilitas laba dan kualitas akrual berbeda antara perusahaan asuransi berdasarkan karakteristik operasional dan pendekatan pengukuran kontrak. Slide selanjutnya.
Kemudian adapun variabel penelitian yang digunakannya itu variabel X-nya itu yaitu implementasi PSAK 74, adopsi IFRS, dan variabel selanjutnya itu variabel Y1 yaitu volatilitas laba, dan variabel Y2-nya yaitu kualitas akrual. Slide selanjutnya. Di mana yang pertama itu desain penelitian yang digunakan itu yang pertama menentukan judul yang dimana itu pengaruh implementasi PSAK 74 kontrak asuransi adopsi IFRS terhadap volatilitas laba dan kualitas akrual pada perusahaan asuransi di BI. Kemudian rumusan masalah yang digunakan yaitu pengaruh implementasi PSAK 74 terhadap volatilitas laba dan kualitas akrual perusahaan asuransi di BI. Kemudian pengumpulan datanya itu teknik pengumpulannya dengan studi dokumentasi dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi yang terdaftar di BI selama 4 tahun. Kemudian teknik pengelolaan datanya yaitu kemudian teknik pengelolaan data dan analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji beda sebelum dan sesudah implementasi PSAK 74, analisis regresi linear berganda, mode MRA, dan pengujian hipotesis. Kemudian setelah kita meneliti itu, kita menemukan hasil dan pembahasannya, kemudian kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya. Adapun definisi operasional dan pengukuran variabelnya yaitu variabel implementasi PSAK 74 atau variabel X-nya itu merujuk pada penerapan standar akuntansi terbaru yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian kontrak asuransi di Indonesia. Dalam penelitian ini, implementasi diukur berdasarkan status penerapan oleh perusahaan asuransi terdaftar di BI dengan indikator berupa periode pelaporan keuangan. Dan yang kedua itu volatilitas laba atau Y2-nya itu menggambarkan tingkat fluktuasi laba bersih perusahaan dari waktu ke waktu yang mencerminkan stabilitas kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, volatilitas diukur menggunakan standar deviasi laba perusahaan tahunan yang dibandingkan dengan rata-rata laba selama periode observasi. Dan kualitas akrualnya itu menunjukkan sejauh mana komponen akrual dalam laporan laba mencerminkan arus keaktual dan kinerja ekonomi perusahaan. Dalam penelitian ini, kualitas akrual diukur menggunakan pendekatan model Deklau dan Dichhevat dengan fokus pada hubungan antara akrual dan arus kas masa depan. Slide selanjutnya. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini, populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 dan 2024. Sampel yang digunakan ini, teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose of sampling dengan kriteria yang pertama perusahaan aktif di BI selama 4 tahun yaitu 2021 sampai 2024. Kemudian menyediakan laporan keuangan tahunan yang lengkap di Bursa Efek, dan yang ketiga itu menyatakan kesiapan atau penerapan PSAK-nya PSAK 7 kesiapan penerapan perusahaannya terhadap PSAK 74. Dengan kriteria tersebut diharapkan diperoleh sampel yang benar-benar mewakili populasi dan dapat digunakan untuk menguji pengaruh PSAK 74 secara empiris. Slide selanjutnya. Adapun teknik analisis
data yang saya gunakan yaitu yang mana yang pertama data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara bertahap. Yang pertama itu dilakukan analisis deskriptif untuk memahami kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Yang kedua yaitu dilakukan uji asumsi klasik yang dimana untuk mengukur perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK. Dan yang tiga itu uji Pirate test yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam volatilitas laba dan kualitas akrual eh, sebelum dan sesudah implementasi PSAK 74 dengan membandingkan dua periode waktu yang berbeda. Yang penelitian dapat mengidentifikasi dampak langsung dan perubahan standar akuntansi terhadap indikator keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu analisis regresi linear berganda dan MRA yang dimana pada tahap ini untuk menguji pengaruh implementasi PSAK 74 terhadap masing-masing variabel dependen yaitu volatilitas laba dan kualitas akrual. Yang regresi ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen dan menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Dan untuk MRK ini digunakan untuk menguji apakah karakteristik operasional perusahaan seperti ukuran aset, pendekatan pengukuran kontrak BBA atau PAA, dan struktur modal memoderasi hubungan antara implementasi PSAK 74 dengan volatilitas laba dan kualitas akrual. Dengan kata lain, MRI ini membantu menjawab apakah dampak PSAK 74 itu berbeda tergantung pada kondisi internal masing-masing perusahaan. Slide selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Coba bertanya. Iya. Coba bertanya. Ada garisnya? Ada nih. Mungkin saya persilahkan untuk Saudari Nurul Sofia untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana langkah Anda sebagai peneliti dalam memastikan bahwa data yang digunakan itu benar-benar valid, konsisten, bahkan dapat diandalkan untuk dianalisis. Apakah Anda memiliki mekanisme verifikasi khusus seperti melakukan adanya cross-check data dengan sumber lain seperti laporan OJK, IDX, atau bahkan dari laporan auditor independen dari masing-masing perusahaan. Dan jika ternyata ditemukan ketidaksesuaian data di antara sumber-sumber tersebut, bagaimana strategi Anda dalam menanganinya agar hasil penelitian ini tetap objektif dan akurat? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Dan untuk Saudari Suci, mungkin pertanyaannya bisa dipaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, kan tadi dijelaskan bahwa implementasi PSAK 74 itu membawa perubahan besar terhadap cara pengakuan dan pengukuran kontrak asuransi yang bisa menyebabkan volatilitas laba meningkat. Namun, di sisi lain juga standar ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Nah, pertanyaan saya itu, menurut pandanganmu pribadi, apakah peningkatan volatilitas laba akibat PSAK 74 itu seharusnya dianggap sebagai hal negatif karena menunjukkan ketidakstabilan atau justru menjadi hal positif karena mencerminkan laporan keuangan yang lebih realistis dan transparan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan pertanyaannya. Mungkin saya bisa
menjawab pertanyaan penanya kedua ya dulu Ibu, untuk Saudari Nur Suci Anggra ini. Ya, itu yang mana pertanyaannya yaitu, menurut pandangan pribadi saya, apakah peningkatan volatilitas laba akibat PSAK 74 ini seharusnya dianggap sebagai hal negatif karena menunjukkan ketidakstabilan atau justru hal positif karena mencerminkan laporan keuangan yang lebih realistis dan transparan? Menurut pandangan saya, peningkatan volatilitas laba akibat penerapan PSAK 74 itu tidak selalu menjadi hal negatif. Justru hal itu bisa dianggap sebagai dampak positif selama fluktuasi laba tersebut, yang mana mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Sebelumnya, laba perusahaan asuransi sering terlihat stabil karena menggunakan metode pengakuan pendapatan yang tidak mempertimbangkan estimasi resiko masa depan. Dengan PSAK 74, pengakuan pendapatan dan kewajiban didasarkan pada estimasi arus kas masa depan dengan margin kontraktual sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Jadi meskipun laba terlihat lebih berfluktuasi, hal ini justru dapat memperkuat relevansi informasi bagi investor dan regulator. Bagaimana Saudari Nur Suci Anggra ini? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa volatilitas laba bukan berarti kinerjanya itu buruk, melainkan mencerminkan pengukuran yang lebih realistis. Dan pandangan ini sejalan dengan tujuan IFRS 17 dan PSAK 74, yaitu agar laba tidak manipulasi oleh waktu pengakuan premi, tapi juga mencerminkan risiko kontrak secara ekonomi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Nurul Fitriani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kesimpulannya. Untuk penanya pertama yaitu Nurul Safia, saya akan jawab yang mana pertanyaannya itu, bagaimana langkah Anda sebagai peneliti dalam memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, konsisten, dan dapat diandalkan untuk analisis. Apakah ada mekanisme verifikasi khusus seperti melakukan cross-check data dengan sumber lain seperti laporan JK, IDX, atau bahkan laporan auditor independen dari masing-masing perusahaan? Dan jika ternyata ditemukan ketidaksesuaian data di antara sumber-sumber tersebut, bagaimana strategi Anda sebagai peneliti dalam menanganinya agar hasil penelitiannya tetap objektif dan akurat? Terkait validitas dan reliabilitas data, karena penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa seluruh data yang digunakan itu berasal dari sumber resmi dan terverifikasi, yaitu dari situs resmi itu Bursa Efek Indonesia dan juga situs resmi masing-masing perusahaannya. Selain itu, untuk memastikan konsistensi data, saya juga melakukan cross-check dengan sumber lain seperti laporan tahunan OJK, terutama untuk melihat apakah informasi keuangan dan periode pelaporannya itu sudah sesuai. Data yang saya ambil juga hanya berasal dari laporan yang telah diaudit oleh auditor independen, sehingga reliabilitasnya itu lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila saya menemukan adanya perbedaan antar sumber, langkah yang saya lakukan adalah memverifikasi kembali laporan asli perusahaan dan mencatat sumber data yang paling kredibel. Ya, jika perbedaannya bersifat material dan bisa memengaruhi hasil analisis data tersebut, akan dikeluarkan dari sampel agar tidak menimbulkan bias. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Nur Sofia? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa
dalam memastikan validitas dan reliabilitas data, Anda menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber resmi dan terverifikasi seperti Bursa Efek Indonesia dan situs resmi dari perusahaan-perusahaan. Dan untuk menjaga konsistensi, Anda juga dapat melakukan cross-check dengan laporan tahunan OJK dan memastikan data tersebut itu berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Jika tidak ditemukan ketidaksesuaian antar sumber, Anda juga akan memverifikasinya kembali dan hanya menggunakan data yang paling kredibel apabila ada perbedaan yang bersifat material. Data tersebut juga dikeluarkan dari sampel agar hasil penelitian tetap objektif dan akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin itu penutup dari pemaparan materi saya dan hasil diskusi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.